Inilah tampang pria rambut pirang dan J, tersangka kasus Cinderella tewas overdosis, sembunyi di Prabu Mulih, Sumsel. Tampang pria rambut pirang dan J tersangka kasus Cinderella tewas overdosis. Kedua pria berinisial Kebon, pria berambut pirang dan rekannya J ini berada di dekat Ra atau Cinderella, wanita yang mengalami overdosis di acara hiburan organ tunggal di Desa Sukapindah, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumsel. Awalnya Kebon dan J menjadi saksi atas kasus tewasnya Ra alias Cinderella, tetapi kini keduanya ditetapkan tersangka dan akan dijerat pasal penyalahgunaan narkotika. Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan kepada keduanya, yakni pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika, kata Kapolres Banyuasin AKBP Verly Rosa Putra melalui Kasatres Narkoba AKP Yogi S. Hashim. Penetapan dua orang sebagai tersangka karena setelah tes urin hasil diperoleh positif mengandung zat psikotropika. Keduanya tetap akan dilakukan penahanan di Polres Banyuasin setelah penyidik menetapkan keduanya menjadi tersangka. Akan tetapi, karena tidak ada barang bukti baik itu pil ekstasi ataupun lainnya, sehingga sesuai pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika, Kebon dan J hanya bisa dilakukan rehabilitasi. Kami sudah mengajukan untuk rehabilitasi kepada BNN dan mengajukan asesmen ke Kejari Banyuasin. Tinggal menunggu apakah rehabilitasi dan asesmen ini disetujui atau tidak, pungkasnya. Kebon, pria berambut pirang tersangka kasus yang sudah diperiksa penyidik Satres Narkoba Polres Banyuasin, tetap irit bicara dan sempat mengaku sebagai pemulung ketika ditanya soal pekerjaan. Namun, penyidik tidak percaya begitu saja terkait pengakuan Kebon yang mengungkapkan dirinya bekerja sebagai pemulung atau menjadi pengepul barang rongsokan. Setelah didalami, ternyata Kebon coba membohongi polisi. Namun, setelah dilakukan penelusuran terutama di Facebook Hairul Lia, ternyata Kebon merupakan pengepul emas atau membeli emas dari warga. Setelah kami tanya, dengan bukti yang ada baru yang bersangkutan mengaku kalau dia membeli emas warga lalu disepuh kembali, kata Kasatres Narkoba Polres Banyuasin AKP Yogi S. Hashim. Kebon mengutarakan, bila dirinya membeli emas-emas dari warga dan dikumpulkan. Dari emas atau perhiasan yang dibeli dari warga, Kebon kembali meleburnya dan dibentuk menjadi emas batangan atau sejenis emas antam. Kami sebatas itu saja bertanya kepada Kebon, karena alibi dia yang mengaku selalu diberi barang oleh korban. Padahal, antara Kebon, J dan korban ini berangkat satu mobil, pungkasnya.